Ya, itu bentuk klarifikasi dan apa yang menjadi mereka mendukung 120 bahwa dengan saja ada Batalion 120 mereka aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Anda tengah menyaksikan Apa Kabar Makassar. Dan seperti biasanya kali ini kita akan berbicara tentang fenomena sosial, hukum, kriminal, politik. Tapi kali ini kita akan coba membahas fenomena sosial dan juga keamanan atau kriminal. Sampai-sampai Makassar terkenal lagi santero Nusantara. Bahwa Makassar sebagai kota yang keras, kota yang penuh dengan mara bahaya. Banyak sekali kasus-kasus kriminal yang terjadi di kota Makassar. Tapi alhamdulillah hanya segelintir orang yang mengalami hal itu. Tidak semuanya orang Makassar merasakan bahwa Makassar itu nggak aman. Masih ada yang merasa aman. Alhamdulillah saya juga masih hidup, masih bisa duduk pada sore ini. Kita akan membahas mengenai seberapa pentingkah Batalion 120 Makassar. Bubar atau lanjut? Ini udah kayak orang pacaran nih. Ya kan? Lo mau lanjut atau mau bubar gitu. Ada Faisal Sabudin, koordinator Dewan Komando B120. Udah ribet jabatannya, bilang aja ketua B120. Ya udah itu ya aja. Kan? Tapi kalau koordinator Dewan Komando berarti komandonya B120 ada di tangan Anda. Harusnya di tangan saya. Harusnya di tangan. Harusnya di tangan. Harusnya. Saya. Berarti ada yang nggak melaksanakan tugas. Iya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang kemudian melakukan kegiatan yang mencoba mengatasnamakan Batalion 120 di luar komando saya, serta dengan teman-teman Dewan Komando yang lain, itu harusnya tidak representasi dari Batalion 120. Makanya kita dalam struktur ada yang namanya Dewan Komando, ada yang namanya Ketua Umum. Ya. Ketua Umum menjalankan komando yang kita komandoi, yang kita perintahkan, yang kita arahkan. Nah, ketika misalkan bahkan Ketua Umum sekalipun ketika menjalankan kerja-kerja mengatasnamakan Batalion 120 tanpa harus ada komando dari kita, yaitu sesungguhnya secara organisasi dan aturan kami itu tidak mewakili Batalion 120, Pak. Iya. Ini kan Batalion 120 Ormas ya? Ormas. Badan hukumnya Ormas. Masuk dengan ke organisasi kepemudaan sih, Kak. Oh gitu? Iya. Ornop berarti? Ornop. Berarti beda levelnya dengan Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, KPMP apa semua beda ya? Beda. Berarti bukan ormas ya? Organisasi kepemudaan, Ornop. Nggak masuk di organisasi induk misalkan KMPI atau apa enggak? Sendiri berarti? Iya. Karena kan kalau di KMPI setahu saya dia harus organisasi yang berskala nasional. Kita kan cuma konsen di Sulawesi Selatan aja. Ini Sulawesi Selatan atau di Makassar? Sulawesi Selatan. Karena kami ada di Goa, kami ada di Bulukumba, kami ada di Palopo, kami ada di Maros, Pangkep, Baruk, Jeneponton, di Takalar juga. Cerita deh, kenapa sih Anda mau bikin Batalion 120? Kenapa mesti nama Batalion sih? Emang tentara? Emang polisi gitu? Saya kalau untuk pada wilayah penamaan nama organisasi ini, saya tidak masuk pada ranah itu. Saya tidak ada di situ. Siapa yang kasih nama? Yang kasih nama itu mantan Kapolres Sabes Kota Makassar, Bang Budi. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang histori pembentukannya, jujur saja gagasan ini sudah lama, Kak. Kebetulan Adinda ini pernah jadi mahasiswa juga, Kak. Presma ya? Di kampus mana dulu? Dulu di kampus UIT, Kak. UIT, oh ya. Dulu pernah jadi mahasiswa, kemudian bergaul dengan mahasiswa nasional. Kemudian ada satu kesempatan kami datang ke Pulau Jawa, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia. Saya sengaja pada saat itu bertanya sama teman-teman mahasiswa yang lain. Kalau saya bilang Makassar dan pemuda, bro, yang ada di kepala kalian semua apa sih? Nah, pada saat itu hampir semua mengatakan bahwa di Makassar itu pemudanya pelaku tawuran yang terkenal, demonstrasi. Emang sih? Emang kan? Enggak? Iya. Emang kan? Emang.
Ya emang begitu. Pada saat itu ya. Sampai sekarang pada saat kadang-kadang. Ya, cuman kan kalau kita bicara tentang eskalasinya, harusnya bagi saya eskalasinya menurun. Itu by data, Kak. Ada datanya? Ada by data. Saya sederhana aja, kalau orang yang lama tinggal di Makassar, Kak, di tahun-tahun 2012 sampai di tahun 2018, hampir setiap hari kejadian begal itu ada di Kota Makassar, Kak. Silakan dibuka kasus itu di setiap polsek yang ada di Kota Makassar. Hampir setiap hari ada begal di Kota Makassar. Kalau kita bicara tentang tawuran, titik tawuran itu dari data yang kami peroleh juga di tahun 2018-2019 ada 34 sampai 36 titik tawuran, Kak. Ya. Berarti pada puncak kerawanan tawuran, di mana puncak kerawanan tawuran itu ada pada bulan puasa, Kak. ngabuburit ya, cara beribadahnya salah ya. Yes. Cara ibadahnya salah. Habis sholat tarwih, habis sholat subuh. Berarti Batalon 120 ini didirikan di Makassar, dibuka cabang-cabang kabupaten-kabupaten lain. Yes. Ini anggotanya mantan pelaku kriminal. Sebenarnya tidak semua. Enggak semua pelaku kriminal. Tapi ketika kita mencoba untuk menyelami pada sosial kemasyarakatan, melihat pemuda-pemuda yang berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal, kami rekrut. Misalkan fenomena-fenomena geng motor, Kak. Kita tahulah dulu, bukan dulu ya, bahkan sampai sekarang fenomena-fenomena geng motor itu ketika mereka melakukan rolling, istilahnya mereka keliling-keliling pakai busur, pakai parang dan lain-lain. Ketika mereka ketemu dengan lawannya di jalan, ya pasti mereka baku hantam, Kak. Itu B120 tahu nggak mereka siapa tuh? Misalnya, Geng-geng mereka tuh berasal dari mana? Yang pelaku-pelaku geng-geng motor, begal itu semua. oh iya kita tahu, Kak. Kalau saya bilang itu anggota Anda marah nggak? Nggak marah, Kak. Nggak marah? Ya. Berarti benar? Benar, itu anggota kami. Jadi di B120 itu ada 97 geng motor yang tergabung dalam situ, Kak. Kalau kami sih sebenarnya menyebutnya komunitas motor. Soalnya di masyarakat hari ini konotasi geng motor itu terlalu negatif. Ya, padahal kan yang namanya geng gitu. Cuman kan konotasi geng motor di masyarakat Terus, gimana ya? ketika Anda mau bikin Batalon 120, mau ngapain gitu? Cuma kasih kumpul mereka dalam sebuah paguyuban. Ngumpul kita ngeriung sama, kita kumpul bareng semua di sini. Itu untuk menciptakan apa supaya mereka alim? Kan alim juga ada singkatannya, agak-agak lemah iman kan? Iya. Iya kan? Atau kalau mereka cuma mau kumpul-kumpul aja, atau mereka disadarkan ada prosesnya seperti itu, enggak? Ada nggak? Kita mengarah kepada proses untuk melakukan penyadaran terhadap mereka. Oke. Mereka bisa sadar, Kak. Cuman tentu itu ada proses dan tidak instan. Seperti membalikan telapak tangan, enggak. Ini ada ribuan, Kak. Ada mantan pelaku kriminal, ada yang menuju menjadi pelaku kriminal, dan ada yang masih stay menjadi kriminal. Ada di dalam situ ada. Ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Itu gimana cara mereka supaya tobat tuh? Ya, kami tentu melakukan sosialisasi yang pertama. Kedua, memang di awal pembentukan ini, pada saat tanggal 20 bulan 1 itu, kenapa Batalion 120 itu namanya adalah Batalion 120, ada sekitar 300-an mantan pelaku kriminal jalanan yang kami kumpulkan, bertemu dengan Bang Budi pada saat itu, dan kemudian mulai dari inilah 300 mantan pelaku kriminal inilah yang kemudian mengumpulkan mereka semua. Karena kan ada fenomena gini, Kak, di tengah-tengah masyarakat, khususnya anak-anak muda ini, yang mau melakukan tindakan kriminal ataukah misalkan pelaku kriminal, mereka juga punya rasa takut, Kak. Nah, rasa takutnya itu ada pada seniornya, Kak. Seniornya maksudnya gini, dulu senior ini adalah pelaku kriminalitas di jalanan yang sudah melegenda namanya, Kak. Jadi dulu siapa sih di sini di Makassar? Kalau misalkan di film-film preman pensiun kan Kang Bahar, misalkan gitu kan. Kalau di sini siapa? Ada yang naik, Nasa, ada yang Rewa, siapa? Banyak, Kak. Banyak ya? Iya, banyak. Banyak ayam. Memang terlalu banyak orang mau jadi ayam kampung ketimbang ayam jago ya. Iya, banyak, Kak. Banyak, dan alhamdulillah pada saat itu yang saya bisa rekrut ada sekitar 300 orang, dan kemudian 300 orang inilah yang kemudian membantu saya untuk merekrut mereka. Dan ketika 300 orang ini mengatakan kepada junior-junior yang baru mau nakal, "Dek, saya dulu itu seperti ini.
tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya pada saat saya melakukan begal, pada saat saya melakukan perang kelompok, pada saat saya menikam orang dan lain-lain, tidak ada untungnya. Nah, pada posisi itulah kemudian terkadang anak-anak ini merasa takut ketika diperingatkan seperti itu, merasa bahwa yang lebih makan asam garamnya dunia jalanan itu senior ini. Ya tentu ketika apa yang dia katakan itu menjadi sebuah kebenaran. Karena selama ini pada saat kita terjun ke lapangan ikut perang-perang, kadang kita selalu mendengar nama-nama ini, nama-nama legend-legend ini. Siapa sih namanya, sebut dong satu orang? Nggak apa-apa kan? Saya Padayana. sebut saja kalau yang ada di kami itu Aan alias Pak Desa. Oh, ada itu? Ya, itu nama yang sangat melegenda di dunia. Itu apa dunia. kasus kriminal apa beliau itu? Beberapa kasus yang pernah dia lakukan itu kasus begal, perang kelompok. Tapi sekarang udah tobat ya. Alhamdulillah sering sama saya dan belum pernah melakukan tindakan kriminal lagi. Saya mau tanya, betulkah Dhani Pomanto, wali kota Makassar itu pembina Anda? Beliau masuk dalam struktur kami menjadi Dewan Pembina. Dewan Pembina. Ya, jadi ada 3 Dewan Pembina kita pada saat itu. Pak Dandim, Kapolres, dan Wali Kota. Dengan kapasitas dia sebagai Wali Kota, sebagai Kapolres, dan sebagai Dandim. Terus gimana tuh dengar kabar kemarin ada wakil ketua Anda yang katanya melakukan kejahatan. Saya masih gunakan kata-kata katanya karena praduga tak bersalah, kita menggunakan bahasa hukum. Terima kasih Kak. Kalau masih ada bahasa hukum yang kalau jurnal Sejatuh harus mengedepankan praduga tak bersalah. Siap Kak. Yang berhak mengatakan salah atau tidaknya itu nanti pengadilan. Sepakat Kak. Nah, salah dulu. Tapi kenapa kos kakinya warnanya biru, centil sekali nih ketuanya Batang 120. Makanya saya warnanya biru-biru langit loh. Kalau Anda bisa lihat ini warnanya biru langit. Nggak mencerminkan seorang Enggak. Bos kalau berlebihan nggak kalau misalnya saya sebut Anda nih bosnya preman gitu? Enggak. Bosnya kriminal nggak bisa? Enggak. Saya belum bisa disamakan dengan Hercules yang ada di Jakarta. Oh, beda. Kami bukan bos. Apalagi kriminal, kan saya bukan bos kriminal. Oh, bukan. Tapi kalau misalkan ketua yang mau membuat orang jadi tobat boleh? Bersyukur kalau ada orang yang berpikir seperti itu. Kalau disematkan ke saya, alhamdulillah. Saya baru mempelajari podcast Anda di beberapa tempat, beberapa link-link channel-channel itu. Saya bilang mulia juga nih anak. Cuma brengsek, ada yang masih ada yang mau jadi brengsek, ada yang mau jadi tetap bangsat gitu loh. Gak ada yang mau, ya susah lah kalau orang namanya masih suka dengan perilaku yang gak benar, ya masih susah emang. Tapi niatnya baik. Jadi Kak, di Makassar ini anak-anak yang seperti itu ada banyak Kak. Mohon maaf, ada banyak organisasi masyarakat, organisasi izin, organisasi kepemudaan. Ketika saya masuk ke ruang-ruang kecil di kota Makassar, taruhlah kita sebut lorong atau gang-gang, saya kok biasa bertanya kepada mereka, tahu nggak organisasi kepemudaan A, organisasi kepemudaan B, organisasi kepemudaan ini? Nggak ada Kak. Artinya apa? Ada banyak organisasi kepemudaan, entah itu pemuda atau ormas, yang belum menyentuh anak-anak seperti ini, Kak. Nah, kemudian saya punya inisiatif, kira-kira alangkah bagusnya ketika saya membentuk organisasi kepemudaan dan kemudian mencoba untuk merekrut mereka. Karena sesungguhnya mereka... berapa nih anggota yang bisa masuk? Bebas Kak, yang jelas dia berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal. Berpotensi masih melakukan tindakan kriminal, atau mantan pelaku kriminal. Jadi yang berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal, kami mencegah supaya dia tidak melakukan tindakan kriminal. Tapi kalau masih melakukan, diserahkan ke polisi? Iya dong. Sama seperti contoh kasus yang kemarin kan, yang viral itu yang Kak Det tadi bilang. Kami kan dari ada 6 tersangka yang hari ini ditahan di Polrestabes, ada 4 yang kami serahkan langsung. Dan itu anak batalion, terdaftar sebagai anak batalion. Ada 4 yang diserahkan ya? Kami serahkan. Tapi yang harus saya luruskan bahwa kejadian itu selalu dikanalisasi bahwa salah, bahwa kelakuan mereka, perbuatan mereka yang harusnya sifatnya personality ini digeneralisir bahwa itu adalah kelakuan
B120 Kak. Nah ini Ya, yang susah juga karena ada juga maaf oknum polisi, oknum tentara bunuh orang kan nggak harus bubar polisi, Nah, Polri itu dia, sama-sama Kak. tentaranya dong. saya takut bilang gitu Kak. Nggak, biarkan saya ngomong. Biarkan saya ngomong, nggak apa-apa. Kak Dedi yang ngomong, alhamdulillah Kak. Nggak apa-apa, saya ngomong. Mewakili Saya mewakili perasaan kami Saya di tahu Batan muka-muka Anda masuk ntar harus ada ngomong gini. Iya Kak. Lu polisi juga bukan malaikat kok. Tentara juga bukan malaikat. Ada yang melakukan kriminal oknum gitu loh. Cuma susahnya kalau saya nggak bermaksud membela. Iya, Kak. Anda kesulitan Anda adalah Anda dekat dengan masyarakat. Yes. Anda memang harusnya tampil prima, lebih prima daripada Polri, lebih prima daripada daripada tentara gitu. Saya menyambung aja sedikit Kak, menarik apa yang Kak Dedi tadi sampaikan. Jadi kami baru-baru ini diskusi dengan Dansat Brimob, dengan Kapolres juga. Dansat Brimob Berani ngomong gitu nggak tadi? Iya, Dansat Brimob yang ngomong gitu. Oh. Pak Dansat bilang, ya kita aja ini yang udah berpendidikan, gimana mereka dididik sedemikian Masih rupa aja, ya? dan lain-lain. Ada juga oknum kepolisian yang narkoba, ada juga Oknum, yang iya oknum Nggak harus kepolisian. bubar, kan? Ya nggak mungkin dibubarkan kan, siapa juga Cuma yang sih pertanyaan seberapa penting B120 gitu loh. penting dan tidak pentingnya itu adalah persepsi masyarakat Kak. Ketika Anda mau bikin kan Anda kan ingin membuat bahwa Anda ingin berbuat sesuatu di situ. Yes, Kak. Berarti Anda merasa penting di situ bahwa harus ada yang dirubah di tatanan masyarakat ini. Iya. Harus ada yang dikurangi. Berarti Iya. lo penting. Masyarakat yang harus menilai itu Kak. Enggak, lu juga merasa penting nggak? Gua ngotot ini ngomongnya. Gua baru kali ini gua ngotot loh. Enggak Kak. Enggak seberapa penting gitu loh. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya penting Kak. Saya tidak Kalau mau. misalkan Saya paksa, hanya- kalau saya misalkan hanya mau berusaha kalau aja misalkan Kak. saya paksa bahwa Anda penting gimana? Iya kalau Kakak bilang bahwa kami itu penting, alhamdulillah Kak. Saya pernah merasakan apa yang Anda rasakan. Saya pernah hidup di Sepakat, penjara Kak. juga. Sepakat, Kak. Saya pernah kenalan dengan Deng Rapung. Siap Kak. Bahkan dia bikin seni Siap, Kak. Solidaritas ex narapidana Ex-narapidana. Indonesia. Ya saya pernah juga tergabung dalam situ Kak. Oh, Ya, oh, sama dengan gitu. Jadi Jose juga pernah masuk penjara. Cuma bedanya gue gak diajak sama dia masuk di B1. Coba gue diajak. Generasinya Kak Denny ini kan di atas Kak. Kami ini kan aja berangkul adik-adik. Jadi kan itu tadi ada 3 Kak. Ada yang berpotensi. Yang berpotensi ini kami mencegah, berharap untuk mencegah. Beliau juga harusnya masuk seni tuh. Karena ex narapidana juga beliau. Iya. Kemudian ada 2, ada yang masih melakukan. Kami minta untuk mereka berhenti melakukan tindakan pidana. Kemudian ada X yang Berarti- pernah melakukan itu. Kami berharap dialah yang kemudian mengedukasi mereka semua. Jadi user untuk melakukan perubahan ini X itu. Jadi ibarat rumah tangga juga ada yang ada yang berkhianat ya. Yes. Ada yang selingkuh juga ya. Yes, Kak. Gitu. Jadi itu tadi kuncinya di awal Kak. Jadi kami ada Dewan Komando Kak. Komandonya saya yang pegang sebagai koordinator dan jumlah Dewan Komando kami ada 13 orang Kak. Terus 13 orang siapa aja tuh? Nggak mau nambah 1 orang saya gitu. Boleh Kak kalau Kakak berminat Kak. Kami buka. Apalagi Kakak ini kan ex Kak. Ex yang tentu bisa menceritakan pengalaman-pengalaman buruknya pada saat itu kepada adik-adik kita yang kemudian kita berharap mereka tidak seperti kita. Janganlah. Mereka tidak seperti Kakak pada saat melakukan kejahatan Kak, tapi harus seperti Kakak pada ini. Cuma satu memang waktu kita di dalam dulu. Ya, saya cuma mau ceritakan. Ketika ada di dalam itu memang kita cuma ada 2 pilihan. Lo mau hancur atau lo mau tobat. Udah gitu aja. Keluar dari penjara kalau bukan lebih parah daripada sebelumnya. Jadi yang diceritakan oleh Tio Pakusadewo itu benar. Ada banyak sekali kejahatan yang terjadi di dalam dan itu emang sangat lebih ini daripada kejahatan yang ada di luar. Oke, ini 5 menit terakhir. Saya mau ke jalannya terus lagi nih. Apa tanggapannya Dhani Pomanto ketika ada berita-berita seperti ini, ada kasus-kasus begini? Dimarahin nggak? Sebagai Dewan Pembina boleh dong marahin orang. Sejauh ini Kalau itu bikin malu-malu saya gitu, nggak ada? Sejauh ini Kak, semenjak kejadian itu saya belum pernah ketemu dengan beliau, belum pernah koordinasi dengan beliau. Takutnya karena saya juga mengikuti perkembangan media sosial, entah itu di platform media sosial. Kenapa Anda nggak mau berhubungan sama Pak Dhani? Takutnya dipolitisir Kak. Nah, kalau kan bisa diam-diam ketemunya malam-malam. Lah saya aja ketemu malam-malam bisa kok. Iya, itu Diem-diem. takutnya dipolitisir Kak.
Karena kan udah mendekati pemilu. Belum juga kita ini mau pergi ke sana di platform media sosial, komentar-komentar orang ini pasukannya Bapak kah katanya. Bapak itu maksudnya Pak Wali ini. Pak Wali. Ini gerombolannya Pak Wali. Ini mau dipakai untuk persiapan pemilu dan lain-lain. Makanya saya takut untuk komunikasi ke sana. Kalau masih takut kan bisa WA. Iya sih, tapi kan WA jangan sampai dibocorin. Nggak bakalan mau dibocorin. Masa Dani lebay banget mau bocor-bocorin. Bocor-bocorin gitu. Kita hindari. Ngapain? Kecuali lu yang bocorin gitu. Apalagi kan kemarin beliau juga masih sibuk persoalan otoda ini kemarin kan. Jadi belum sempat ketemu. Tapi nggak pernah ditelepon? Pernah sempat ngechat. Bilang apa tuh? Bilang ada kejadian ini. Ya. Oke. Ada kejadian ini. Saya bilang saya masih coba dalami. Oke, udah sampai situ aja. Itu. Terus selebihnya nggak ada. Setelah didalami apa yang terjadi? Kan ada yang Anda sampaikan tadi sama saya, tapi kan ini off the record ya. Yeah. Harusnya itu dong disampaikan. Yang tadi tuh. Harusnya itu dong disampaikan. Iya, sebenarnya sudah mau. Atau saya sampaikan aja. Jangan. Sabar. Jadi bubar atau lanjut? Ini desakan masyarakat nih. Sekarang ini masyarakat yang mana? Enggak, masyarakat ini ada dua. Masyarakat langsung berhadapan gua sama lu sekarang. Iya, atau masyarakat yang dalam bentuk kadang-kadang nggak sinkron antara jempol sama otaknya ngetik. Makanya saya bilang mau bubar atau lanjut? Kami tetap lanjut Kak. Lanjut. Apapun yang terjadi. Iya dong, masa lu pernah tikam orang masa bubar dengan segini? Kami masa masih lu langsung bubar? Enggak. Lembek lo. Yang gini-ginian biasa Kak. Tapi ini kenapa banyak pasukan di Kabar Makassar kantornya? 20 orang. Di bawah tuh banyak orang. Tadi di grup sempat takut ya emang datang tersendiri. Saya malam jalan kok sendiri. Terus kenapa banyak ini pasukan ini gondrong-gondrong? Tadi di grup tadi katanya, Kak Isal itu ada podcast. Ayo ikut juga. Lu kayak banyak pengawal gitu enggak? Orang banyak bawa pengawal itu dibayar Kak. Mana ada uang saya yang mau bayar banyak seperti ini Kak. Enggak. Jadi bubar jadi nggak mau bubar. Nggak akan. Berarti Anda merasa diri Anda penting ya untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang pernah melakukan kriminal ini supaya bisa ke dunia lebih baik. Sekali lagi Kak, saya tidak mau masuk mengatakan diri saya penting Kak. Jangan sampai dikatakan ria Kak. Tapi yakinlah. Tapi ria itu kan kembali kepada orang. Ya, yakinlah bahwa hari ini ada masyarakat banyak yang berharap bahwa Batalion 120 itu tetap eksis, jangan berhenti. Tahu nggak saya wawancara Anda, saya dibully habis-habisan. Tadi kan sempat dikasih lihat Kak. Katanya punya anti gores. Tapi kalau saya nggak ada urusan. Media itu harus berada di tengah, harus bijak, menambah pemahaman, mengurangi ketidakpastian. Mudah-mudahan orang yang nonton ini bisa menambah pemahaman, bisa mengurangi ketidakpastian. Intinya satu yang pasti, mereka nggak mau bubar. Ya? Kecuali Anda nggak mau bubar? Iya. Kecuali apa? Dibubarkan. Kecuali dibubarkan. Iya, oleh pemerintah tentu kan punya izin dari pemerintah kan. Bisa dicabut? Ya bisa dicabut lah. Sama ormas-ormas yang lain. Misalkan FPI kemarin kan. Ya nggak apa-apa, FPI kan dicabut kan bikin lagi nanti. Oke, makasih banyak Kak Sam. Silakan. Besok kalau bisa pakai yang pink kos kakinya. Bajunya biasa pakai baju pink Kak. Coba baju tadi ada tulisannya bagus itu saya lihat. Ini salah satu komunitas motor di Kota Makassar. Namanya Rumah Kecap. Rumah Kecap. Emang enak dikecapin gitu. Dicuekin. Sal, makasih banyak. Siap. Jangan lemah. Siap. Jangan lembek. Bukan yang seperti ini yang bikin saya lembek. Oke. Pernah dapat ini nggak ancaman? Intimidasi? Alhamdulillah belum ada Kak. WA nggak pernah? Saya berharap ada. Berharapan supaya ada yang bisa dilapor ya. Iya kan? Lalu juga begitu. Enggak ada begitu dia. Dulu kita jadi jubir wali kota diancam, sekarang malah jadi teman saya. Oke, makasih banyak Sal. Siap Kak, makasih banyak Kak. Buat makasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif di sini. Tetaplah bijak memandang sebuah masalah. Jangan terpancing dengan apa yang terjadi, apa yang tersebar di masyarakat luas. Dan yang punya otak itu Anda, yang punya pendapat itu Anda. Silakan gunakan itu secara bijak. Saya Didi Alamsyah pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.